Feng, hujan terlalu deras. Kamu belum sampai rumah. Sebentar lagi, Bibi. Pamanmu akan marah lagi. Aku tahu, Bibi. Bibi, aku tutup dulu ya. Tuan, dia datang. Master Qin. Tolong aku, Master Qin. Tuan Qin. Aku telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kusinggung. Aku, Chen Qingtian, tidak takut mati. Tapi aku masih punya keluarga yang tidak bersalah. Hanya dengan menjadi muridmu, mendapat perlindunganmu, aku baru punya harapan untuk hidup. Apa urusannya denganku? Tuan Qin. Tuan Qin, ini kali ke-12 aku memohon menjadi muridmu. Aku rela melakukan apapun asal bisa menjadi muridmu. Pergi. Berani menyentuh Tuan, cari mati. Serang. Tuan Qin, sebelumnya aku salah pikir. Kupikir tawaranku belum cukup tinggi. Aku kira, sekuat apapun kamu, pasti butuh uang. Aku salah, sekarang aku mengerti. Para kultivator tidak membutuhkan hal-hal duniawi. Aku bersedia mencari 100 akar ginseng berumur 1000 tahun sebagai hadiah murid. Mulai hari ini, aku akan berbakti di hadapanmu. Rela menjadi budak, sudah 12 kali. Tuan Qin, aku sudah memohon menjadi muridmu 12 kali. Tolong beri aku satu kesempatan. Aku akan berbakti di hadapanmu. 2 hari kemudian, aku akan membawa 100 akar ginseng berumur 1000 tahun. Mengundang bangsawan dan orang terkemuka dari seluruh penjuru. Menyaksikan upacara muridku. Para pahlawan di dunia, saksikan sumpah keluarga Chen dari Provinsi Selatan. Sampai Chen Qingtian. Jika melanggar, biarkan petir menghancurkanku, tolong beri aku satu kesempatan untuk melangkah di jalan kultivasi. Di kehidupan sebelumnya, setelah ibuku meninggal, aku tinggal di rumah bibiku. Bibiku sangat menyayangiku, tapi paman dan sepupuku selalu menganggapku beban. Hidup tanpa prestasi sampai usia 30 tahun. Suatu hari aku sedang berwisata di Gunung Tai, tak sengaja bertemu guruku. Sejak itu dia membawaku masuk ke jalan kultivasi. Di gunung tak terasa waktu, di dunia sudah 1000 tahun. 500 tahun kemudian, orang-orang yang dulu ku kenal sudah tiada. Muridku, apakah kau masih memiliki ikatan di dunia ini? 500 tahun telah berlalu. Orang itu telah tiada. Tak ada lagi ikatan. Kalau begitu, mari kita pergi. Aku yang telah mencapai tahap Mahayana tak lagi memiliki ikatan, mengikuti guruku meninggalkan bumi. Pergi ke dunia kultivasi sejati untuk berlatih. 1000 tahun waktu yang penuh lika-liku. Aku, Qin Feng, menjadi Mahadewa alam semesta selatan. Namun gugur dalam pertempuran besar, tak kusangka. Aku malah terlahir kembali ke masa SMA. Ibuku masih meninggalkanku. Aku masih tinggal di rumah bibiku. Tapi kali ini,
Semuanya berbeda. Aku kembali. Hujan di luar begitu deras. Kamu membuatku khawatir. Cepat masuk. Cepat keringkan. Bibi, aku sudah 17 tahun. 17 tahun pun masih anak-anak. Hari ini pulang terlambat 1 jam. Besok apa mau menginap di luar? Aku di Jiangcheng juga termasuk orang terpandang. Jika suatu hari teman bilang, keponakanku berkeliaran di luar, maka kamu bisa pulang kampung. Aduh, bagaimana bisa bicara seperti itu? Xiao Feng pulang terlambat. Pasti karena belajar malam tertunda. Xiao Feng, setiap hari hanya Xiao Feng. Aku dan dia, siapa yang anak kandungmu? Aduh, Xiao Mo, kenapa bicara seperti itu lagi? Xiao Feng ini, HMPH. Anak ini. Xiao Feng, jangan dipikirkan, aku. Jangan dipersulit. Tidak apa-apa. Aku Zhang Junde, siapa? Aku manajer keluarga Chen dari Provinsi Selatan. Apakah Tuan Chen sendiri yang mengundangku? Ya, 2 hari lagi harap hadir. Baik, Tuan Chen, tenang saja. Aku pasti tepat waktu. Siapa? Aku Zhang Junde, sukses, tak kusangka. Ternyata Tuan Chen sendiri yang mengundangku. Sukses apa? Tuan Chen Qingtian dari keluarga Chen. Tahu tidak tahu? Keluarga Chen dari Wang di Provinsi Selatan. Ya, dengar-dengar Tuan Chen 2 hari lagi akan berguru pada seorang tokoh misterius bernama Tuan Qin. Mengundang semua bangsawan dan orang terhormat di seluruh Dasia. Untuk menghadiri upacara pengangkatan guru. Tuan Chen bilang, keluarga kita harus hadir semua untuk menyaksikan upacara. Tokoh besar seperti Tuan Junde Chen. Ternyata tahu namamu. Ah, omongan apa ini? Aku Zhang Junde, juga bukan orang sembarangan. Kamu cuma bos kecil. Tokoh besar seperti Tuan Chen. Ternyata pernah dengar namamu, bahkan mengundangmu secara pribadi. Omongan apa ini? Chen Qingtian. Kamu sudah memuji aku? Aku tidak mau menerimamu sebagai murid. Bahkan mengundang paman iparku untuk menghadiri upacara pengangkatan guru. Selamat paman, sekarang dapat bantuan orang penting. Bibi, sepupu, aku istirahat dulu ya. Ja. Kakek Chen sudah berumur berapa masih mau berguru? Lalu dia mau belajar apa? Siapa sebenarnya Tuan Qin itu? Pasti orang yang sangat penting. Iya, Tuan Chen sudah orang super penting. Status Tuan Qin yang akan dia jadikan guru mungkin tidak bisa kita bayangkan sebagai orang kecil. Xiao Feng juga marga Qin. Ibu, ngomong apa sih? Awas didengar orang, nanti ditangkap dan ditembak. Hahaha, banyak orang bermarga Qin, menurutku. Tokoh besar itu cuma perlu injak kaki. Seluruh Dasia akan bergetar 3 kali. Tuan, sudah telepon Zhang Junde. Tuan, bukankah ini kurang baik? Zhang Junde adalah paman ipar Tuan Qin. Kita telepon undang dia datang. Jangan-jangan Tuan Qin salah paham. Salah paham apa? Salah paham Anda sedang memaksa. Memaksanya menerima Anda sebagai murid. Apa salahnya pada hari perjamuan pengangkatan guru? Pasti akan mengundang orang-orang penting dari seluruh penjuru. Sudah menjadi rahasia umum. Tapi Zhang Junde ini cuma orang kecil. Walaupun kekayaannya bertambah 1000 kali lipat. Di Provinsi Selatan, dia hanya orang kecil saja. Mereka adalah keluarga guruku, aku mengundangnya. Apa yang salah dengan ini? Lagi pula, meskipun ini memaksa istana, guruku akan bilang aku salah. Benar-benar tidak tahu saat Zhang Junde datang. Kalau melihat gurumu adalah Qin Feng, apakah dia akan terkejut? Kakek, siapa sebenarnya Tuan Qin itu? Kamu siapa sampai harus memanggilnya guru? Kabar ini tersebar. Sekarang semua bangsawan di Dasia terkejut. Guruku.
Dia adalah orang besar yang tak bisa kamu bayangkan. Siapa? Siapa? Menginjak bulan dan matahari, meraih bintang-bintang, membalikkan awan, menutup hujan. Sure. Kamu tahun ini umur 20 kan? Usianya cocok, guruku 17 tahun. Kakek ngomong apa sih? Kamu jangan-jangan mau menerapkan perjodohan sejak dalam kandungan? Haha, kodok ingin makan angsa, kamu mau menikah dengannya? Jangan bilang kamu adalah putri keluarga Chen. Bahkan Putri Dacia pun mungkin tidak sepadan dengannya. Kakek, kamu. Kakek berpikir, kalau dia mau menerimamu sebagai pelayan, itu adalah keberuntunganmu selama beberapa generasi. Kakek, kamu bingung ya? Ngomong apa sih? Seratus akar ginseng gunung berumur 1000 tahun. Harus disiapkan dalam 2 hari. 1 akar ginseng 1000 tahun harganya 50 juta, 100 akar ini. Berarti siap-siap menghabiskan semua harta. Memegang bulan dan matahari, meraih bintang-bintang. Aku ingin lihat siapa kamu sebenarnya. Feng kecil, Terima kasih, bibi kecil. tidak apa-apa. Pergi, ambilkan aku semangkuk bubur. Tuli, makan dan tinggal gratis di rumahku sudah keterlaluan. Masih tidak punya perasaan juga? Aku saja yang ambil, bibi. Aku berencana menjual rumah. Beli rumah baru. Rumah kita ini kira-kira masih bisa dijual 2 juta. Ditambah tabungan kita. Pinjam ke keluarga, kumpulkan 5 juta. Aku berencana membayar uang muka di Taman Istana Langit. Kamu Hila? Rumah di Taman Istana Langit, yang termurah harganya lebih dari 20 juta. Kamu pakai semua uang keluarga kita buat bayar uang muka. Kamu ngerti apa? Aku nanti bakal bekerja di depan Tuan Chen. Katanya Tuan Chen punya rumah di Taman Tiangong buat pensiun. Aku memutuskan untuk mengikuti Tuan Chen dan melayaninya dengan setia. Tapi bagaimana kita bisa bayar sebanyak itu? Dengan perhatian Tuan Chen, uang segitu bukan masalah. Tapi, Sudah, aku sudah putuskan. Tuan Chen mempercayai aku, itu rezekiku. Aku rela berkorban apapun. Tante. Taman Tiangong, tempatnya bagus ya? itu kan daerah villa termahal di Provinsi Selatan. Kalau kamu suka, aku kasih kamu 1. Kasih? Kamu tahu harganya berapa? Dasar orang gila. Feng, aku tahu kamu berbakti. Tapi kita harus realistis, jangan muluk-muluk. Ibu, ngapain bicara panjang lebar dengannya? 2 hari lagi kan, ada acara penghormatan Tuan Chen. Kita bahkan gak punya baju yang pantas, hari-hari ini. Kita harus persiapkan dengan baik. Jangan sampai memalukan di depan Tuan Chen. Tuan, benar-benar mau jual saham Taman Tiangong? Sekarang harga ginseng liar 1000 tahun per batang. Sudah naik jadi 2 miliar. Meski aku habiskan setengah harta, masih kurang 4 miliar untuk 100 batang. Di pasaran, mereka menunggu harga naik lagi. Sekarang sudah nggak ada yang mau jual, Tuan. Mereka sengaja menaikkan harga. Aku tahu, tapi waktu tidak banyak. Ini hadiah untuk guruku. Habiskan semua harta pun tak apa.
Uang itu hanyalah benda duniawi. Orang suci seperti Tuan Qin. Seumur hidup baru ketemu satu. Bahkan nyawaku sekalipun. Aku rela jadi murid Tuan Qin. Dapat kesempatan belajar ilmu gaib, bahkan keluargaku. Mungkin juga dapat kesempatan ini. Mungkin 10 tahun lagi. Keluarga Chen bukan lagi disebut keluarga kaya. Tapi keluarga tersembunyi puncak dunia. Percayalah. Baik. Tunggu, villa terbaik di Taman Tiangong yang mana? Gedung 1, Wang Zijin Pavilion. Pergi, bawa ini untuk guruku. Tuan, kita sekarang tinggal di Zijin Pavilion. Kalau begitu, pindah saja. Guruku mau menerimanya, itu kehormatan untuk villa ini. Kakek, kita tinggal dengan nyaman. Kenapa harus memberikannya? Bukankah dia seorang dewa? Masa tidak bisa beli rumah? Tuan Qin adalah dewa, jangan bicara soal satu rumah. Bahkan nyawaku sekalipun, aku akan memberikannya tanpa ragu. Kakek, kamu gila ya? Di dunia ini mana ada dewa? Villa ini adalah yang terbaik milik keluarga Chen. Untuk masa tua kakek. Tidak apa, asalkan bisa menjadi murid Tuan Qin. Kalau kamu bisa diambil sebagai pelayan oleh Tuan Qin, kamu masih bisa tinggal di sini. Katanya keluarga kaya itu banyak peraturannya. Kita harus belajar sedikit. Bibi, sebenarnya keluarga Chen tidak banyak peraturan. Chen Qingtian itu hanya orang biasa, tidak banyak tuntutan. Kamu berani menyebut nama Chen Qingtian langsung? Kalau di keluarga Chen, hanya karena kamu berani menyebut nama Tuan Chen langsung. Itu sudah hukuman mati. Xiao Feng tidak tahu soal itu. Dia tidak tahu aturan, tidak bisa membedakan tinggi rendah. Kalau di keluarga Chen, kita mungkin juga akan mati karena dia. Lagi makan, mau pergi kemana? Bibi, sertifikat rumah taman Istana Langit sudah datang. Bibi, lebih baik kita lihat rumah dulu ya, nanti. Kalau ada yang tidak suka, kita bisa ganti kapan saja. Cukup, tidak tahu aturan, tidak sopan, tidak bisa membedakan tinggi rendah. Banyak bohong, aku bahkan tidak melihat. Sedikit pun kelebihan padamu. Tidak serius amat kan? Sudah, kalau dia tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya, jangan pergi. Jia, anjing mana bisa berhenti makan tahi? Xiao Feng, kata-kata pamanmu. Kamu harus ingat baik-baik. Sepertinya hari ini apapun yang dikatakan, mereka tidak akan percaya. Lebih baik besok saat keluarga Chen. Jelaskan sendiri pada Bibi. Kali ini Qin Feng tidak boleh ikut. Aku berharap bisa menonjol di pesta. Jangan sampai dia merusak rencanaku. Bibi, aku turun dulu. Anak ini, kesempatan bagus seperti ini, kenapa tidak tahu menghargai? Orang yang tinggal di tempat kumuh seperti ini, masih bisa membuat Tuan Chen memberikan villa. Anda pasti Tuan Qin. Maaf merepotkan Anda turun sendiri, mohon dimaklumi. Tidak apa-apa, cepat sekali datangnya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sabarnya. Entah dapat keberuntungan apa. Bisa membuat Tuan Chen memberikan villa. Katanya guru yang akan dipuja Tuan Chen juga marga Qin. Jangan-jangan dia. Sekarang kekuatanku sudah pulih sepenuhnya. Bahkan lebih kuat dari guruku sekarang. Ketika bertemu guru lagi nanti, dia pasti akan sangat terkejut. Gema langit dan bumi. Ada yang menggunakan kekuatan dewa. Di dunia ini selain aku, ternyata masih ada kultivator lain yang bisa membuatku bergema dengan langit dan bumi. Kekuatan orang ini jauh di atasku. Siapa sebenarnya orang ini?
Orang ini ada di provinsi selatan. Kakek, sepatumu belum dipakai. Hati-hati masuk angin. Lihat, itu arah rumah Tuan Qin. Dia adalah dewa, keluarga Chen pasti akan makmur, sangat makmur. Qin Feng, apakah dia benar-benar dewa? Pakai yang mana ya? Ini yang memperlihatkan tubuh. Ini juga boleh. Jangan lama-lama, cepat pergi. Menurutku, lebih baik jangan bawa dia. Tidak tahu aturan. Ayo pergi. Kamu duduk di belakang itu. Ayo Xiao Feng, tante temani kamu. Apa ini? Tante, ini sertifikat dan kunci rumah taman Istana Langit. Setelah pesta selesai, kita lihat saja. Xiao Feng, niat baikmu, tante hargai. Nanti kalau kamu sudah sukses baru beri tante. Tante, ini benar. Baik-baik, tante percaya kamu. Tante, ada satu hal lagi. Katakan. Tante, maukah kamu kultivasi? Apa katamu? Pesta di kediaman Chen kali ini sebenarnya adalah pesta penghormatan Chen Qingtian padaku. Dan alasan dia menghormatiku, karena aku bisa mengajarinya ilmu dewa. Aku bahkan bisa membuatnya hidup abadi. Tante, aku juga bisa membimbingmu berlatih. Aku juga bisa menjadikanmu seorang dewa. Feng, kamu gila ya? Tante, yang kukatakan semuanya benar. Baiklah, kamu jangan bicara lagi. Feng, lebih baik acara jamuan ini tidak usah dihadiri. Sepertinya Tante masih tidak percaya padaku. Sudahlah, lebih baik pergi ke kediaman Chen dulu. Chen Qingtian ternyata benar-benar berhasil mendapatkan satu sakat ginseng dewa ribuan tahun. Dengan barang ini, dalam 3 hari aku bisa menaikkan level lagi. Nanti aku seharusnya bisa merasakan lokasi guruku. Tuan Li, maaf tidak menyambut. Hello. Silakan masuk. Maaf tidak menyambut. Silakan. Selamat datang. Silakan masuk. Terima kasih. Wah, kepala keluarga Ye, kepala keluarga Liu, gubernur. Sekretaris Sang, selamat. Terlalu baik. Silakan masuk. Ayo, kepala keluarga Ye, silakan masuk. Kepala keluarga Ye, Gubernur Wang, lama tidak bertemu. Hahaha, wah kalian berdua. Pak Chen, pesta pengangkatan guru kali ini sangat meriah. Tahukah kalian, siapa sebenarnya Tuan Qin itu? Dari mana asalnya? Menurut yang ku ketahui, Tuan Qin ini usianya tidak tua. Hanya 17-18 tahun. 17-18 tahun. 17-18 tahun. Bagaimana mungkin? Anak 17-18 tahun. Bulu saja belum tumbuh. 17-18 tahun, seumuran dengan Qin Feng. Hah, di usia yang sama, Tuan Qin sudah menjadi guru dari kakek Chen. Lihat lagi Qin Feng, apa bedanya dengan sampah? Kepala keluarga Ye, apa lagi yang kamu tahu? Aku juga tahu Tuan Qin bernama Qin Feng. Meski masih muda, kemampuannya luar biasa. Dia sudah melampaui batas manusia, bukan orang biasa lagi. Bukan orang biasa? Maksudmu Doa? Bukan orang biasa? Tidak mungkin. Qin Feng, namanya sama persis. Ah, ini kebetulan, kepala keluarga Ye. Kamu tidak bercanda kan? Benar, Tuan Qin adalah dewa muda. Dewa muda. Jadi yang dikatakan Feng benar? Dia adalah Tuan Qin? Kamu diamlah. Siapapun dewa itu, pasti bukan Qin Feng. Tuan Qin sudah datang. Tuan Qin sudah datang. Tuan Qin sudah datang. Tuan Qin sudah datang.
Tuan Qin sudah datang? Baik, cepat. Ikut aku menyambut Tuan Qin. Siap. Hormat kepada Tuan Chen. Hormat kepada Tuan Chen. Ayo, kita juga lihat seperti apa rupa dewa itu. Eo. Kita lihat seperti apa dewa itu. Eo. Kita juga lihat. Cepat. Salam untuk Tuan Chen. Salam untuk Tuan Chen. Di mana dewa itu? Tidak tahu, tidak kelihatan. Tuan Qin akan segera datang. Dia adalah dewa. Orang biasa bisa melihat wujud dewa. Kita sangat beruntung. Kakek, apakah orang itu pantas untuk keluarga Chen? Berusaha sekeras ini? Tuan Qin adalah dewa yang turun ke dunia. Aku bisa berguru padanya. Bukan karena aku beruntung, tapi karena kebaikan Tuan Chen. Ingatlah, ini adalah berkah yang diberikan Tuan Qin kepada keluarga Chen. Jika kamu bisa menjadi pelayan Tuan Qin, itu juga berkah dari Tuan Qin untukmu. Lihat, itu arah Tuan Qin. Dewa, seperti apa rupanya? Banyak orang menunggu di sini, tapi tidak ada bayangan pun. Tunggu lagi, belum tentu itu dewa. Sombong sekali, apakah dia benar-benar akan datang? Lihat, apa itu? Apa itu? Apakah dewa sudah datang? Itu seperti orang. Tidak mungkin, manusia tidak bisa secepat itu. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia Tuan Qin? Apakah itu Tuan Qin? Menyusutkan jarak dalam langkah. Tuan Qin benar-benar hebat. Tidak. Bukan menyusutkan jarak, melainkan melangkah ribuan li. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki dewa. Duh. Selamat datang Tuan Qin. Selamat datang Tuan Qin. Wah, dewa. Du Qin. Du Qin. Dewa. Cepat lihat, di depan kepala keluarga Chen adalah dewa. Akhirnya bertemu dewa. Seperti apa rupa dewa Qin ini ya? Tuan Qin, silakan. Dewa. Qin Feng. Tidak mungkin, pasti aku salah lihat. Mana mungkin itu Qin Feng? Ayah, siluet Tuan Qin itu. Kok mirip banget sama Qin Feng ya? Ini, banyak banget orang, gak jelas apa-apa. Dewa itu kelihatannya seperti apa sih? Xiao Feng. Jangan teriak sembarangan, itu dewa. Tapi siluet ini persis seperti Xiao Feng. Cepat ke ruang jamuan, upacara penerimaan murid sudah dimulai. Cepat, jamuan sebentar lagi mulai. Tuan Qin pasti akan muncul, aku berani bertaruh. Tuan Qin pasti bukan Qin Feng. Ya, asal lihat sekilas. Langsung tahu itu Xiao Feng atau bukan. Aku harus lihat sekali baru lega. Kakek Chen ini demi jadi murid, benar-benar rela mengeluarkan harta. Tapi kenapa Tuan Qin pakai seragam sekolah? Ayah, kelihatannya sama sekali tidak seperti dewa. Jangan-jangan ini penipu ya? Hari ini, kepala keluarga Chen Qingtian, menjadi murid Tuan Qin, mempersembahkan hadiah berharga sebagai tanda hormat. 100 akar ginseng liar berumur 1000 tahun. 100 mutiara giok dari laut selatan berumur 1000 tahun. 10 batu giok dari utara berumur 1000 tahun. Barang-barang yang sangat berharga ini. Tuan. Dengan barang-barang ini, dalam 3 hari, aku pasti bisa naik 1 tingkat. Karena Chen Qingtian begitu tulus. Setelah 3 hari keluar dari retret, aku akan memberinya umur 100 tahun. Dan memberinya keberuntungan besar. Guru, silakan minum teh.
Tuan Qin itu dewa. Mana mungkin itu Qin Feng si sampah. Kalian berdua cepat, kalau upacara selesai. Gak bisa lihat Tuan Qin lagi. Parenti. Undangan. Guru, silakan minum teh. Murid Chen Qingtian memberi hormat kepada guru. Selamat kepada kakek Chen. Woi, Ayah. Guru, silakan bicara. karena upacara penerimaan murid sudah selesai. Bungkus semua barang ini untuk gurumu. Guru akan pergi bertapa. Baik. Aku akan segera mengemas barang-barang ini. Ikut aku. Namaku Zhang Junda. Butler Sang yang meneleponku. Upacara penerimaan murid sudah dimulai, hanya yang memiliki undangan yang boleh masuk. Kami diundang langsung oleh kakek Chen. Kalau bukan karena undangan tuan, kamu bahkan tidak bisa masuk ke gerbang rumah Chen. Aku akan menjadi pelayan dewa. Berani-beraninya kau menghalangiku. Jangan banyak bicara, tanpa undangan jangan harap bisa masuk. Mau jadi pelayan dewa? Wajah asli dewa mana bisa? Kalian lihat, minggir sana. Kamu, Minggir. kami pergi sekarang, pergi sekarang. Tapi ayah, kita belum bertemu Tuan Qin. Aku harus melihat Tuan Qin. Apakah dia benar-benar Qin Feng? Hari ini, aku harus melihat wajah Tuan Qin. Ayo, ada jalan kecil di sana, kita lewat situ. Tuan, sudah siap. Meskipun barang-barang ini adalah hadiah dari kakekku, untuk Tuan Qin sebagai hadiah penerimaan murid, tapi dia langsung mengambil semuanya dan pergi. Agak terlalu mendadak ya. Guru, barang-barang sudah siap. Berapa hari guru akan bertapa? 3 hari. Dengan harta langit dan bumi milikmu ini, Anda dapat menerobos kesuksesan dalam 3 hari. Saat itu aku akan mentransfer kekuatan padamu. Memberimu umur 100 tahun, dan memberimu keberuntungan besar. Umur 100 tahun, terima kasih guru. Tunggu dengan tenang, setelah keluar dari tapa aku akan mencarimu. Baik. Ini, dia langsung pergi. Hanya minum teh, lalu mengambil semua hadiah penerimaan murid. Barang-barang itu sangat berharga. Itu kakek. Jangan-jangan Qin Feng itu penipu? Sapatlah. Kalau upacara penerimaan murid selesai, kita tidak bisa melihat Tuan Qin. Ayah, lihat itu Qin Feng kan? Kenapa dia di sini? Berani-beraninya dia keluar, berani sekali. Pulang nanti aku akan menghajarnya. Ayah, lihat apa yang dia pegang di tangannya. Sudahlah mungkin. Barang rongsokan yang diambil dari tumpukan sampah keluarga Chen dianggap harta karun. Benar-benar orang kampungan. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Kita masih harus menemui Tuan Qin. Kakek, cepat suruh orang tangkap dia. Herr Law Yuan. Sampai sekarang, kamu masih percaya dia. Dia bilang dirinya adalah dewa. Tapi mana ada ciri-ciri dewa padanya? Damn. Tuan Qin adalah dewa sungguhan. Bukan orang sembarangan, seperti kamu yang boleh membicarakannya. Qin Feng itu kelihatannya lebih muda dariku. Bahkan jika dia mulai latihan sejak dalam kandungan. Tidak mungkin dia dewa. Nona Chen benar. Di dunia ini mana ada dewa? Wah, kakek ini benar-benar tertipu. Bisa percaya pada anak muda, sepertinya keluarga Chen. Kali ini jadi bulan-bulanan, kalau sampai tersebar. Muka keluarga Chen benar-benar habis. Bukankah Qin Feng masih punya keluarga di Jiangcheng? Tuan Qin masih punya bibi. Tuan sudah mengundang mereka, mungkin sekarang ada di kediaman. Cari dan bawa mereka kemari. Seharusnya di sini. Ayo, cepat masuk. Cari dan bawa mereka kemari. Kenapa tidak melihat Tuan Qin? Ini Nona. Aku akan segera atur orang. Cari keluarga Sang Junda. Wah.
Dia cari kita untuk apa? Dia itu Sang Junda. Ya, bawakan mereka kemari, tidak. Parenti, kamu Sang Junda? Bawa pergi. Tidak, ini bagaimana? Apa yang terjadi? Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Kalau sampai guruku tahu, keluarga Chen hancur. Kakek, kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Qin Feng itu pasti penipu. Aku tadinya ingin beri kamu kesempatan. Jadi pelayan guruku, sekarang sudah terlambat. Kalau dia benar dewa, 3 hari lagi aku akan minta maaf. Aku akan jadi pelayannya, melayaninya dengan setia. Tapi kalau bukan, meski harus gali tanah sedalam 3 meter, aku akan temukan dia, muka keluarga Chen. Tidak boleh ternoda karena dia. Mulai dari sisi kepada guru. Sejak saat itu, aku mulai curiga. Jalan menuju gerbang dewa keluarga Chen sudah terputus. Sekarang, yang bisa kulakukan hanya menunggu. Menunggu 3 hari hingga guru datang, baru aku akan meminta maaf padanya. Ini adalah keluarga Bibi Qin Feng. Benar-benar sekelompok penjahat, berani sekali mereka. Qin Feng itu, mungkin saja mereka yang menyuruhnya. Bekerja sama menipu keluarga Chen, benar-benar mencari mati. Qin Feng adalah Tuan Qin. Menipu keluarga Chen? Dia berani menipu keluarga Chen? Habislah. Kita akan dibinasakan olehnya. Tempat ini kaya akan energi spiritual. Sangat cocok untuk bertapa. Tiga hari lagi, aku bisa pergi mencari guruku. Kau adalah paman dari Qin Feng. Nona Chen Chen, Qin Feng. Dia anak adik iparku, cuma orang kampung. Ibunya meninggal muda, dia tak punya tempat, aku yang baik hati menampungnya. Aku benar-benar tidak dekat dengannya. Kalau begitu, Qin Feng bukan dewa? Mana mungkin dia dewa? Dia cuma orang kampung liar. Orang kampung liar. Ternyata benar-benar penipu, berani sekali dia. Kakek, sekarang kau percaya padaku kan? Qin Feng itu cuma penipu. Namun, Ternyata penipu. sepertinya guruku tidak memberitahu mereka tentang identitasnya. Tuan Chen Chen. Qin Feng itu, dia dari desa. Biasanya tidak punya tata krama, kami juga tidak tahu. Dia berani sekali menipu Anda. Tidak, Xiao Feng bukan orang seperti itu. Kalian benar-benar tidak tahu? Guruku adalah dewa. Ampun, kami benar-benar tidak tahu. Salah tuduh. Qin Feng itu binatang. Dia akan membinasakan kita, bawa mereka pergi. Beritahu semua orang, dengan segala cara temukan Qin Feng, hidup atau mati. Ja. Tunggu. Aku percaya Xiao Feng, dia bukan penipu. Tuan Chen, aku percaya Xiao Feng. Dia tidak akan berbohong, kalau dia bilang akan datang 3 hari lagi. Dia pasti akan datang, tapi kalau tidak datang? Kalau tidak datang, sebagai bibinya, aku rela menanggung tanggung jawabnya, menerima hukuman apapun. Istri, kamu gila? Dia cuma penipu. Dia pasti sudah bersembunyi sekarang. Mana mungkin dia peduli dengan hidup mati kita? Ibu, sudah saatnya seperti ini. Masih peduli sama si kampungan itu buat apa? Aku percaya Xiao Feng. Dia tidak akan menipu. Kamu sanggup menenggangnya? Sudah. Biarkan mereka pulang istirahat. Kek, Sisi, urus mereka dengan baik. Sure. Apakah Sang Junda dan 2 lainnya sudah diatur dengan baik? Dalam 3 hari, jangan sampai mereka diperlakukan tidak adil. Kalau... kakek, Anda terlalu lembut. Aku hanya sementara mengurung mereka. Di dalam kamar. Jika dalam 3 hari Qin Feng tidak muncul, langsung hukum mereka di depan umum. Kali ini, harus memulihkan martabat keluarga Chen. Ayah, Ibu, kalau dalam 3 hari Qin Feng tidak datang, kita semua akan mati.
Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Kerabat kalian itu, jenis orang apa sih? Sekarang kita semua jadi korban. Aku percaya Xiao Feng, dia pasti akan datang. Nansheng, aku akan menemukanmu. Tidak cukup, energi spiritual masih kurang. Pasti Sisi yang mengunci pintu. Penjaga, buka pintu. Sayal. Sisi akan membuat masalah. Kakek, kalau Anda tidak mau jadi orang jahat, biar aku yang jadi. Qin Feng berani menipu keluarga Chen. Aku akan paksa dia muncul dengan menyandera keluarganya. Aku tidak percaya. Dia bisa tenang melihat bibinya dihukum menggantikannya. Hari ini sudah hari terakhir. Qin Feng pasti tidak akan datang. Kita pasti mati. Aku tidak mau mati. Xiao Feng, kuharap kau tidak membohongiku. Sepertinya Qin Feng tidak akan datang hari ini. Maka dosanya akan kalian tanggung sebagai gantinya. Tidak, jangan. Mohon, lepaskan kami. Itu semua salah Qin Feng. Tidak ada hubungannya dengan kami. Laksanakan. Sure, hentikan. Apa masih bengong? Cepat laksanakan. Di mana para dewa? Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk? Di dunia ini, kok ada wanita secantik ini? Cantik sekali. Apakah dia bidadari turun ke bumi? Tuan, gadis ini tidak biasa. Perasaanku tentang dia. Meskipun tidak sebanding dengan Tuan Qin, tapi hampir setara. Jika Tuan Qin adalah dewa, dia mungkin juga dewa. Dewa, mungkin bidadari ini sedang mencari Tuan Qin. Kamu siapa? Kamu siapa sebenarnya? Ini adalah kediaman keluarga Chen. Tahukah kamu, orang itu ternyata tidak ada di sini. Siapa yang kamu maksud? Dia di mana? Chen Qingtian, menghormati bidadari. Kakek, kamu memanggilnya apa? Bidadari, apakah kamu mencari guruku? Guruku pergi bertapa 3 hari yang lalu, sekarang tidak ada di sini. Gurumu? Ya, guruku bernama Qin Feng, seorang dewa. Dia hanya penipu. Kakek, sampai sekarang, kamu masih tidak mau percaya. Duh? Penipu. Tidak berani menipu bidadari, guruku memang dewa. Kalau kamu murid dewa, kenapa tidak berbeda dengan orang biasa? Sekarang belum tahu, wanita ini teman atau musuh guruku. Jangan biarkan dia mengganggu guruku. Lebih baik cari cara untuk menenangkannya dulu. Oh, hehe, aku tidak berbakat, sudah tua juga. Meskipun guruku mengajariku, waktuku tidak banyak lagi untuk belajar. Aku berguru pada Tuan Qin hanya untuk berbakti. Bekerja keras. Kalau kamu muridnya, beritahu aku. Di mana gurumu sekarang? Tidak tahu.
Apa itu? Fenomena langit dan bumi, lagi-lagi fenomena langit dan bumi. Ini pasti Tuan Qin. Guruku. Gema langit dan bumi, akhirnya aku menemukanmu. Dewa, dia benar-benar dewa. Belum tahu dia teman atau musuh, kalau sampai mengganggu guruku bertapa. Habislah kita. Benarkah ini ulah Qin Feng? Apakah dia tidak berbohong? Suruh Sang Junde dan yang lain pulang. Qin Feng berani menipu kita. Karena dia tidak berani datang. Seseorang harus bertanggung jawab, jangan biarkan mereka pulang. Sekarang belum jelas, siapa sebenarnya orang tadi. Kalau beruntung, dia kenal lama dengan guruku, tidak apa-apa. Tapi kalau bermusuhan, keluarga Chen kita habis. Wanita itu pasti orang hebat. Tapi Qin Feng itu hanya penipu. Mungkin dia salah orang. Biarkan mereka pulang, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sisi, jangan terus-terusan melakukan kesalahan. Tapi, Sudah, aku yakin Shifu pasti akan kembali. Kita tenang saja menunggu Shifu di sini. Sekarang biarkan mereka pulang. kalian pergi saja. Terima kasih, Nona Chen. Xiao Feng, apakah itu kamu? Tak disangka, menguras seluruh energi spiritual dalam radius ratusan li. Baru bisa berhasil menembus. Selanjutnya adalah membawa Bibi ke jalan kultivasi. Lalu memberikan berkah kepada Chen Qingtian. Urusan duniawi ini pun bisa dianggap selesai. Setelah semua ini selesai, aku harus mencari Shizun. Hampir tidak bisa kembali, untung Tuan Chen yang berbicara. Kalau tidak, keluarga kita sudah hancur. Ini semua salah Qin Feng itu. Dia berani berpura-pura menjadi dewa untuk menipu keluarga Chen. Kita sudah menampungnya selama ini. Tidak tahu berterima kasih saja sudah keterlaluan, malah membalas budi dengan kejahatan. Lihatlah, keluarga kalian, kerabat macam apa ini. Dari awal seharusnya tidak boleh merasa kasihan, membawanya dari desa ke rumah kita, memberinya makan, menyekolahkannya. Dia berani menipu orang di luar. Aku percaya Qin Feng, dia tidak akan menipu. Kalau begitu maksudmu, Qin Feng benar-benar dewa? Dia cuma anak kampung, kalau bukan karena aku yang baik hati mengangkatnya. Dia sudah mati kelaparan. Mungkinkah Qin Feng benar-benar dewa? Dia tidak menipu, waktu itu di mobil. Dia tanya apakah aku ingin kultivasi, waktu itu aku tidak serius. Sekarang dipikir-pikir, mungkin yang dia katakan benar. Tidak mungkin. Bibi, setelah aku mengajarkanmu teknik kultivasi, aku akan pergi, meninggalkan dunia ini, di masa depan. Kita tidak akan bisa bertemu lagi. Apa yang kamu omongkan? Kalau bukan karena Tuan Chen yang murah hati, keluarga kita bertiga sudah menanggung dosa Qin Feng. Bisa jadi kita sudah mati di sana. Sekarang kamu bilang Qin Feng dewa. Kurasa kamu sudah gila. Ibu, Qin Feng sudah memberikan obat apa padamu? Dia sudah tinggal di rumah kita selama ini. Kalau dia benar dewa, sudah lama mengajak kita kultivasi. Benar, kalau dia dewa, masih mau tinggal di rumah kita. Makan gratis selama ini? Aku pelihara anjing saja lebih baik. Kalian ingat Taman Langit? Taman Langit. Qin Feng menipu Tuan Chen. Tuan Chen tidak akan pernah lagi membantu saya. Keluarga kita bisa hidup tenang saja sudah cukup bagus. Masih berani mengharapkan taman surgawi? Ini semua salah Qin Feng. Kalau bukan karena dia, kita bisa membeli rumah terbaik. Aku juga bisa menjadi putri kayangan. Ini dari Qin Feng. Sertifikat properti Taman Surgawi. Tuan. Sisi mana? Nona marah, sudah pergi duluan. Aduh, dia belum melihat kemampuan guruku. Jadi tidak mengerti maksudku. Tunggu sampai guruku menemukanku. Dia akan paham setelah melihat kemampuan guruku.
Tuan Qin memang bukan orang biasa. Tapi janjinya 3 hari. Kamu lupa dengan wanita tadi? Semoga guruku selamat. Ayo pergi, sudah waktunya tempat ini dikosongkan untuk guruku. Ya, baik Tuan. Tuan Qin, Anda harus kembali. Ada jejak latihan. Pasti di sini, tapi dia mana? Aura harta langit dan bumi. Aura yang sangat lemah, sama seperti yang ada pada mereka. Sepertinya, kita harus menemukan mereka. Ini yang dia bawa saat pergi hari itu? Kenapa baru sekarang kamu keluarkan? Dia memberikannya padaku di mobil waktu itu, aku tidak peduli. Kupikir Xiao Feng hanya anak 17-18 tahun. Dia tidak mengerti taman surgawi, ini pasti palsu. Kamu tahu ini palsu, kenapa baru sekarang keluarkan? Tidakkah kalian merasa sikap Tuan Chen terhadap Xiao Feng sangat aneh? Keluarga Chen adalah keluarga terkaya di Daxia. Tuan Chen juga orang yang sangat berpengaruh. Selama puluhan tahun, apa yang belum dia alami? Bagaimana mungkin dia bisa ditipu oleh anak 17-18 tahun? Xiao Feng memang dari desa. Tapi pernahkah kalian berpikir, bagaimana mungkin anak dari desa punya kesempatan bertemu orang besar seperti Tuan Chen? Jadi, kurasa Xiao Feng tidak mungkin berbohong. Aku tidak percaya. Qin Feng kenal Tuan Chen itu. Pasti hanya keberuntungan. Tuan Chen sudah tua. Kadang lupa juga wajar. Pokoknya aku tidak percaya Qin Feng adalah dewa. Aku pernah bilang mau jadi pelayan dewa. Aku tidak mau melayani Qin Feng itu. Orang kampung jadi pelayan, pasti palsu. Benar atau tidak, lihat saja nanti. Paviliun Ungu Emas. Apa dengan paviliun ungu emas? Paviliun Ungu Emas adalah tempat tinggal Tuan Chen. Mana mungkin diberikan ke orang lain, pasti palsu. Tuan Qin sudah kembali. Aku harus cepat beritahu Tuan. Tunggu Tuan, tunggu. Ada apa, Sekretaris Sang? Qin. Tuan Qin sudah kembali. Kamu yakin? Guruku sudah kembali? Tuan, benar-benar yakin. Aku melihat langsung, Tuan Qin pulang ke rumah. Bagus sekali, Tuan. Kalau begitu kita sekarang cari Tuan Qin. Aku sebagai murid, akan menunggu dengan tenang di sini. Bagaimana kalau kita pergi dulu, besok baru cari Tuan Qin? Tidak pergi. Karena guruku sudah kembali, aku akan menunggunya di sini. Guru pernah bilang, akan datang ke sini mencariku. Pasti akan datang. Kalau Nona? Sisi bagaimanapun juga adalah cucuku. Tunggu guruku datang. Aku akan meminta maaf kepada guru. Kakek berpikir, kalau dia berani menerimamu sebagai pelayan. Itu adalah keberuntunganmu selama beberapa kehidupan. Selamat datang Tuan Qin. Hari ini, kepala keluarga Chen, Chen Qingtian, bersujud menjadi murid Tuan Qin. Qin Feng, kakekku ingin sekali menjadi muridmu. Tapi di pesta penerimaan murid, kau mengambil harta keluarga Chen yang dibeli dengan seluruh harta. Bahkan janji 3 hari, sekarang kau hilang tanpa jejak. Apakah kau benar-benar dewa? Menurutku, kau hanya penipu. Jika kau benar-benar dewa, tidak mengecewakan kakekku, tidak mengecewakan keluarga Chen, maka aku, Chen Sisi, bahkan jadi pelayanmu pun tidak apa. Nona, Qin Feng sudah kembali. Ulangi lagi. Nona, Qin Feng sudah pulang ke rumah. Setelah Tuan tahu, memutuskan malam ini tinggal di Paviliun Ungu Emas. Tuan bilang, Qin Feng pasti akan mencarinya besok. Kalau kakek tidak menyerah, aku akan temani kakek. Menunggu untuk terakhir kalinya. Awasi setiap gerak-gerik Qin Feng. Kalau dia berani mencari kakekku, tidak apa. Kalau dia berani lari, segera tangkap. Ya.
Qin Feng, kamu benar-benar penipu atau bukan? Aku akan segera tahu. Xiao Feng, benar-benar kamu yang kembali. Kamu pergi kemana saja selama ini? Aku hampir khawatir setengah mati. Xiao Feng kok rasanya berbeda dengan dulu ya? Bibi, rumah ini tidak kamu sukai? Sekarang kamu masih berani menipu. Tunggu dulu, kita dengarkan dulu. Apa kata Xiao Feng? Dia cuma penipu. Keluarga kami bertiga hampir tewas karena dia. Apa lagi yang bisa dia jelaskan? Bibi, ada apa? Setelah kamu pergi dari pesta penerimaan murid itu, Nona Chen belong kamu Penepo. Mengambil barang keluarga Chen dan tidak kembali. Jangan bicara lagi dengannya. Mulai sekarang, putuskan hubungan keluarga dengannya. Tidak bisa, aku bibinya, aku tidak bisa putus hubungan dengannya. Keluarga kami tidak punya kerabat penipu seperti ini. Dia hampir membunuh seluruh keluarga kita. Kerabat seperti ini lebih baik tidak usah ada. Cepat pergi dari sini, kami tidak ingin melihatmu. Xiao Feng, pamanmu sedang marah sekarang. Dia sedang ngomong sembarangan, nanti kalau sudah reda marahnya, akan baik-baik saja. Jangan kamu ambil hati. Bibi, aku kembali kali ini ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Bibi, rumah ini benar-benar nyata. Kamu bisa periksa besok. Setelah aku menyelesaikan urusan ini, aku akan pergi. Mau kemana? Kamu masih kecil, sekolah pun belum selesai. Bibi, kamu masih ingat yang pernah kukatakan sebelumnya? Kamu benar-benar. Benar. Aku tidak pernah berbohong. Sudah saatnya aku pergi. Aku bukan bagian dari sini. Hahaha. Kamu tidak pernah berbohong. Maksudmu? Kamu benar-benar dewa? Hahaha. Qin Feng, kurasa kamu sudah gila. Sampai sekarang masih menipu kami. Di dunia ini tidak ada dewa sama sekali. Qin Feng, apakah kamu takut? Lagi pula, jika kami memutuskan hubungan denganmu, kamu nanti hanya akan jadi gelandangan. Sekarang baru tahu takut? Aku menyarankanmu. Cepat pergi minta maaf ke keluarga Chen. Kembalikan barang yang kamu ambil, nanti. Jangan bilang kita keluarga, kami tidak mau mati karena kamu. Aku sudah bilang. Setelah keluar dari retret, aku akan memberinya berkah. Kamu benar-benar menganggap dirimu dewa ya? Ini rumah yang kamu berikan untuk kami? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah Purple Gold Pavilion. Asalkan tante suka saja. Qin Feng, kamu tahu Purple Gold Pavilion itu tempat apa? Purple Gold Pavilion itu adalah tempat tinggal pribadi Tuan Chen. Tempat kamu menipu Tuan Chen untuk menyembahmu. Bagaimana mungkin dia memberikan tempat tinggalnya untukmu? Qin Feng, sampai sekarang masih menipu kami. Tuan, malam dingin, lebih baik pulang dan menunggu di dalam. Tidak tahu kapan guru akan datang, jika aku masuk. Dia datang, bukankah tidak sopan? Tapi kamu juga tidak bisa. Terus berdiri di sini menunggu, kalau Tuan Qin tidak datang. Guruku pasti akan datang. Tuan Qin sudah keluar dari retret dan pulang. Jika dia ingat janjinya denganmu, pasti sudah datang. Untuk apa semua ini? Guruku tidak akan lupa. Dia pasti akan datang. Pasti akan datang. Tante, kamu percaya padaku? Baiklah. Hari ini aku akan mengajakmu masuk ke jalan dewa. Qin Feng, aku pikir kamu sudah gila. Sampai sekarang masih ngomong kosong. Pergi kau. Sekarang juga pergi dari rumahku. Baiklah. Kalau begitu tunjukkan pada kami kemampuan doamu. Tante, kamu sudah siap? Feng kecil, aku.
Bibi, dengan harta karun Chen Qingtian, kultivasi saya sudah melampaui batas. Saya kembali kali ini untuk memberikan kekuatan padamu. Lalu memberikan kesempatan pada Chen Qingtian. Saatnya bagi saya untuk pergi. Pergi, segera pergi dari rumah saya. Camel, bagaimana kamu? Bibi, saya akan memberikan kekuatan padamu sekarang. Ini. Apa yang terjadi? Kenapa saya tidak bisa bergerak? Apakah ini perbuatan Qin Feng? Siapa sebenarnya dia? Feng kecil, apa yang terjadi pada mereka? Proses transfer kekuatan tidak boleh diganggu. Mereka baik-baik saja. Bibi, apakah kamu sudah siap? Feng kecil, aku. Feng kecil benar-benar dewa. Dia tidak berbohong pada kita. Qin Feng ternyata benar-benar dewa. Qin Feng benar-benar dewa. Bibi, saya akan membantumu menghancurkan penghalang antara manusia dan dewa. Di mana saya? Bibi, sekarang saya akan memberikan ilmu dewa padamu. Qin Feng adalah dewa, dia benar-benar dewa. Bagaimana mungkin dia dewa? Dia cuma orang kampung liar. Dia adalah Tuan Qin. Di mana Qin Feng sekarang? Nona, Qin Feng masih di rumah Sang Junde. Lalu kakek saya? Tuan tua dia. Cepat katakan. Tuan tua tahu Qin Feng sudah kembali. Lalu menunggu di depan gerbang keluarga Chen. Katanya akan menunggu sampai Qin Feng menemuinya. Kakek saya menunggu Qin Feng? Nona, Tuan tua sudah berdiri di depan gerbang semalaman. Qin Feng itu pasti penipu. Time. Tuan Qin adalah dewa sejati. Bukan orang sepertimu yang pantas membicarakannya. Qin Feng itu terlihat lebih muda dari saya. Bahkan jika dia mulai berlatih sejak dalam kandungan. Tidak mungkin dia menjadi dewa. Cat, kenapa kamu begitu percaya pada Qin Feng? Dia jelas-jelas penipu. Saya tidak percaya ada dewa di dunia ini, apalagi Qin Feng benar-benar akan mencari kakekku. Bibi, mulai hari ini, kamu juga seorang kultivator. Setelah aku menyelesaikan satu hal terakhir, aku juga harus pergi. Bibi, aku sudah mewariskan teknik immortal padamu. Sudah waktunya aku pergi. Xiao Feng, kamu di mana? Xiao Feng. Xiao Feng. Di mana Qin Feng? Kenapa tiba-tiba menghilang? Qin Feng adalah immortal. Dia benar-benar immortal. Xiao Feng bilang dia mentransfer kekuatan padaku. Apa aku juga jadi immortal sekarang? Ibu, kenapa rambutmu jadi hitam? Camel. Kamu jadi lebih muda. Kenapa bisa membiarkan Qin Feng pergi? Dia benar-benar seorang immortal. Seandainya aku tahu dia immortal, aku harusnya minta dia mengajariku teknik immortal. Apakah hatinya dimakan anjing? Aku sudah baik padanya selama ini. Dia malah pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, dia harus mengubah seluruh keluarga kita menjadi immortal. Cari dia, kita harus mencarinya. Dia bilang akan mencari Tuan Chen. Benar. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kita sudah merawatnya selama ini. Dia harus mentransfer kekuatan pada kita juga.
Kamu sebelumnya manusia biasa, sekarang malah melampaui batas mortal dan immortal. Di mana orang itu? Apa yang baru saja terjadi ternyata bukan mimpi. Aku benar-benar bukan manusia biasa lagi. Wanita ini mungkin tidak sederhana. Dia terus mencari Qin Feng. Mungkin. Dia adalah musuh bebuyutan Qin Feng. Kalau Qin Feng tidak mau mengajariku teknik immortal, jangan salahkan aku. Kalau aku membocorkan keberadaannya. Di mana dia? Aku tidak tahu. Immortal. Aku tahu di mana dia. Immortal, kami tidak tahu kemana dia pergi. Untuk apa kamu masih peduli pada si durhaka itu? Kita sudah merawatnya selama ini, lebih baik merawat anjing. Dia bahkan mengibas-ngibaskan ekornya padaku. Tapi dia malah pergi tanpa sepatah kata pun. Betul. Dia mengambil begitu banyak barang dari keluarga Zhang. Tidak menyisakan sedikit pun keuntungan untuk kita. Xiao Feng juga tidak berhutang pada kita. Kalian tidak boleh. Omong kosong. Kita hampir mati karena dia. Apakah dia tidak seharusnya memberi kompensasi pada kita? Nona dewa ini. Qin Feng pergi ke rumah keluarga Chen. Nona dewa, Nona dewa. Jika kau bermusuhan dengannya, pergilah ke kediaman Chen untuk mencarinya. Qin Feng adalah seorang dewa. Maka sertifikat rumah ini seharusnya asli. Ayo, kita juga pergi ke kediaman Chen. Tuan, pulanglah, hari hampir subuh. Tidak, aku akan menunggu guru di sini. Tuan, mengapa kau masih belum mengerti? Tuan Qin sampai sekarang belum juga datang. Sepertinya dia tidak akan datang lagi. Guruku pasti akan datang. Tuan, pulanglah. Tidak. Tunggu di sini saja. Nona, Qin Feng Menggelang. Kemana dia pergi? Kami tidak tahu, hanya melihat wanita itu kemarin. Keluar dari rumah Sang Junde. Lalu keluarga 3 orang Sang Junde. Juga buru-buru pergi. Kalau begitu cari di rumahnya. Kami sudah mencari, tidak ada orang di rumah. Qin Feng Menggelang. Awasi ketat keluarga Sang Junde. Siap. Qin Feng, apakah kau ingin melarikan diri? Dengan keluarga bibimu? Berapa lama lagi sampai? Setengah jam. Lebih cepat lagi. Siap. Entah kapan Tuan Qin akan datang. Sekretaris Sang, Tuan Qin menghilang. Apa? Bukannya kalian terus mengawasinya? Tuan Qin benar-benar menghilang. Nona juga ada di sini. Kami tidak menemukan jejak Tuan Qin. Bagaimana dengan keluarga bibiku? Sepertinya mereka sedang menuju ke kediaman Chen. Apa? Mereka datang ke sini. Tuan, apa yang? Guruku akan segera datang. Apa? Muridku, gurumu datang. Murid bersujud kepada guru. Bersujud kepada Tuan Qin. Bangunlah. Gurumu membuatmu menunggu lama. Tidak lama, tidak lama. Guruku, murid akan selalu menunggu di sini. Menunggu guruku. Guruku sekarang sudah mencapai tingkat baru. Carilah tempat yang tenang. Sekarang aku akan mengajarkanmu ilmu dewa. Memberimu pencerahan. Guru bilang akan mengajarkanku ilmu dewa. Aku juga jadi dewa sekarang. Keluarga Chen-ku akan menjadi gerbang dewa di Xia. Aku akan bawa guru ke ruang rahasia. Kamu jaga baik-baik di luar. Jangan biarkan siapapun masuk. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan jaga dengan baik. Guru, di belakang keluarga Chen ada ruang rahasia. Hanya kepala keluarga Chen yang tahu lokasinya. Aku akan antarkan Anda. Silakan ikut aku. Ayah, nyetir lebih cepat. Benar, kali ini kita harus membuatnya membalas budi. Mengganti semua yang sudah kita berikan selama ini. Kalau bisa bertemu Dewi, aku akan minta dia menerimaku sebagai pelayannya. Ya, menurutku Dewi itu jauh lebih hebat dari Qin Feng. Lagi pula, kita sudah memberinya informasi tentang Qin Feng. Siapa tahu, Dewi itu malah akan memberi kita hadiah. Jalan menjadi dewa tidak semisterius yang kalian bayangkan.
Menjadi dewa belum tentu membuatmu lebih tinggi. Sebaliknya, mencapai dewa adalah memperebutkan takdir dengan langit dan bumi, penuh bahaya. Setiap langkah dipenuhi ancaman maut. Chen Qingtian, apakah kamu sudah yakin? Aku bisa memberimu umur 100 tahun. Mengajarkanmu metode menjaga kesehatan. Menjamin kelangsungan keluarga Chen dengan damai. Guru, aku sudah yakin. Ajari aku menjadi dewa. Chen Qingtian sudah tua. Segala hal di dunia fana sudah kualami. Tidak ada lagi yang kusayangi. Hanya saja, aku masih khawatir dengan cucuku. Chen Shih. Chen Sisi memiliki wajah yang mulia. Mungkin di masa depan prestasinya akan melebihi Anda. Guru, Anda berniat menerimanya sebagai pelayan? Ini adalah keberuntungan yang tidak akan didapatkan dalam beberapa kehidupan. Aku dan dia tidak memiliki jodoh sebagai guru dan murid. Tapi, takdirnya ada di belakang. Cucuku memiliki jodoh lain dengan dunia dewa. Bisakah bertemu Anda kali ini? Di dunia ini selain aku, mungkin hanya Anda satu-satunya dewa. Di sana ada bibit yang bagus. Kalau ada jodoh, aku tidak keberatan untuk menerima murid. Qin Feng sudah ketemu belum? Nona, Qin Feng baru saja pergi ke kediaman Chen. Masuk ke dalam bersama Tuan. Dia benar-benar berani datang. Awasi dia baik-baik. Kalau dia berani lari, tangkap segera. Baik. Qin Feng, kau benar-benar berani datang lagi. Aku ingin tahu, apa yang jadi andalanmu? Kenapa bisa dia? Murid, pertahankan hati yang murni, jaga pikiran yang jernih. Qi di gantian penuh, meridian Du dan Ren berjalan bersamaan, waspada terhadap bahaya, mengalir sesuai meridian. Siklus Yo Tian lancar, tubuh menyatu, Qi kembali ke dantian, kesuksesan tercapai, metode menjadi jelas. Qi di dantian penuh, meridian Du dan Ren berjalan bersamaan, waspada terhadap bahaya, mengalir sesuai meridian. Siklus Yo Tian lancar, tubuh menyatu, Qi kembali ke dantian, kesuksesan tercapai, metode menjadi jelas. Meminjam hukum alam, mengubah yang biasa menjadi dewa. Jalan besar hampir tercapai. Fenomena alam yang aneh. Apakah ini Tuan Qin sedang memberikan kekuatan kepada Tuan? Dia gila, sebelumnya melanggar batas dewa dan manusia sudah cukup. Sekarang dia berani merebut kesempatan dari alam. Membentuk tubuh dewa untuk seorang manusia biasa. Kecuali dia bukan orang dari dunia ini. Kecuali kekuatannya sudah melampaui segalanya. Aku harus bertemu dengannya, mungkin hanya dia, yang bisa membantuku mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan segera memasuki dunia dewa yang legendaris. Ada apa? Nona, lihat ke depan. Itu arah kediaman Chen, cepat berkendara, segera kembali. Baik. Apakah itu Qin Feng? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia sehebat itu? Itu arah kediaman Chen. Apakah itu Qin Feng atau Dewi? Tidak mungkin Qin Feng. Pasti Dewi. Ini Xiao Feng, aku bisa merasakannya. Sama seperti saat Xiao Feng memberiku kekuatan. Bahkan jauh lebih kuat. Sekarang aku merasa sangat baik, belum pernah sebaik ini sebelumnya. Terima kasih, Guru, atas bimbingannya. Murid, berlatihlah dengan baik, jangan malas. Baik, Sekretaris Shang. Cepat cari ranting berduri, aku ingin meminta maaf kepada Guru. Cepat pergi. Tuan, Anda menjadi lebih muda. Ya, menjadi lebih mudah, Guru memberiku kekuatan. Mulai sekarang aku juga bisa melatih ilmu dewa. Kau sudah mengikutiku selama ini, nanti aku juga bisa membantumu.
Jangan diam saja, guru masih menunggu di luar. Cepat cari ranting berduri untukku. Tuan, karena Tuan Qin sudah mewariskan ilmu suci kepada Anda. Artinya, dia tidak marah kepada Anda. Mengapa Anda harus? Aduh, tadi aku memohon kepada guru. Berharap dia bisa memaafkan Sisi. Meskipun guru tidak marah. Tapi guru bilang Sisi memiliki takdir lain. Ini menunjukkan guru sudah punya rencana. Keluarga Chen hanya mengeluarkan sedikit uang. Tapi bisa mendapatkan berkah untuk 2 generasi. Jangan lupa diri. Di pesta pernikahan terakhir, Sisi di belakang. Berulang kali membicarakan guru. Aku yang akan meminta maaf untuk Sisi. Cepat cari ranting berduri, aku akan meminta maaf kepada guru. Ini adalah sikap keluarga Chen. Ya, cepat pergi. Padahal sudah tahu guru ada di depan mata. Tapi kenapa aku tidak merasakan aura guru sama sekali? Guru, murid ingin memohon untuk cucu perempuan. Setelah pesta pernikahan terakhir, setelah Anda pergi, cucu perempuan murid tidak mengerti, menganggap Anda penipu. Murid bersedia dihukum menggantikan cucu, hanya mohon guru. Jangan marah dengan Sisi. Bangunlah. Jika aku benar-benar marah padanya. Apakah meminta maaf dengan ranting berduri bisa berguna? Guru, murid bersedia membuat keputusan untuk Sisi. Biarkan dia melayani Anda sebagai pelayan. Aku tidak setuju. Aduh, Nona, Anda tidak bisa masuk, Nona. Tuan Qin, Tuan, aku tidak bisa menghentikan Nona. Kakek, apa yang kamu lakukan? Kakek, rambutmu kenapa jadi hitam semua? Kakek, rambutmu kenapa jadi hitam semua? Kenapa kamu jadi muda sekali? Cepat bersujud. Kakek, Qin Feng berani kembali. Kita sekarang? Cepat bersujud kepada guru, Nona. Tuan jadi muda seperti ini. Semua karena Tuan Qin. Tuan Qin adalah dewa sejati. Bagaimana mungkin kamu dewa? Cepat minta maaf kepada guru. Lalu mohon guru menerimamu sebagai pelayan. Tidak, aku tidak mau jadi pelayannya. Sisi, bisa menjadi pelayan dewa. Itu adalah keberuntunganmu selama beberapa kehidupan. Kalau bukan karena guru mewariskan ilmu suci, bagaimana aku bisa awet muda? Kenapa kamu begitu bodoh? Dia tidak memiliki takdir denganku. Sisi, kamu melewatkan kesempatan besar. Aku baru saja melihat fenomena aneh. Benar-benar Qin Feng. Kakek, kamu masih ingat wanita itu? Guru, ada sesuatu yang aku lupa memberitahumu. Setelah kamu pergi, seorang bidadari datang mencari. Bidadari. Kamu tahu seperti apa penampilannya? Tidak tahu bagaimana menggambarkannya, bidadari itu tidak seperti wanita biasa. Seharusnya seperti guru, seorang dewa. Tidak seperti wanita biasa. Kamu tahu di mana dia sekarang? Aku bilang padanya, guru akan bertapa. Lalu langit menggelegar. Entah bagaimana, dia pergi. Pasti karena latihanku. Fenomena langit menarik perhatiannya, tapi... Bidadari yang dia sebut, apakah benar guruku? Guru benar-benar kenal bidadari itu. Kalau sudah datang, mengapa tidak muncul? Apakah dia orang yang selama ini kucari? Kekuatannya memang di atasku. Tapi kenapa ada perasaan yang sangat familiar? Saudara Qin, pernahkah kita bertemu? Apa maksudmu? Guru, kita bertemu lagi. Bidadari ini, ternyata adalah guru dari guruku. Guruku sudah sangat kuat, bidadari ini pasti dewa. Tuan Qin adalah dewa, bisa menjadi guru dewa. Bidadari ini mungkin sudah hidup. Entah berapa lama, monster tua. Wanita ini ternyata guru Qin Feng. Tapi, wanita ini sepertinya tidak mengenal Qin Feng. Saudara, kamu bercanda. Kita tidak kenal. Bagaimana mungkin aku gurumu? Aku tidak bercanda, aku hanya manusia biasa. Jika bukan karena guru, bagaimana mungkin aku masuk pintu dewa? Orang ini tidak berbohong. Tapi aku sudah mengasingkan diri ratusan tahun. Tidak pernah ingat punya murid seperti ini, saudara. Kamu pasti salah orang, kekuatanmu di atasku. Seharusnya di dunia ini, yang terkuat. Bagaimana mungkin aku gurumu? Guruku ternyata orang terkuat di dunia ini.
Kamu percaya kehidupan sebelumnya? Aku mencari saudara karena ada keperluan. Kalau saudara tidak menyambut, aku pergi saja. Mengapa bermain kata-kata denganku? Aku tidak bermain kata-kata denganmu. Di dunia ini tidak ada kehidupan sebelumnya dan sekarang. Bahkan jika kita menapaki jalan dewa, hanya hidup lebih lama sedikit. Jika tidak bisa mencapai terobosan, lambat laun akan lenyap karena waktu. Setelah mati, manusia akan hilang begitu saja. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Guru. Ilmu doaku semua diajarkan olehmu. Kamu tidak percaya? Lihat saja nanti. Saudara seperjalanan, jangan lagi. Bagaimana kau bisa menggunakan ilmu doaku? Ini rahasia yang tidak kusebarkan. Dari mana kau mencurinya? Aku tidak mencuri. Ini kau ajarkan padaku sedikit demi sedikit. Sekarang kau percaya, Guru? Jika masih tidak percaya, bisa merasakan hatiku. Langsung tahu. Sangat menyilaukan. Ini ingatan kehidupan sebelumnya. Lihat saja nanti. Guru. Sekarang kau percaya ada kehidupan sebelumnya dan sekarang? Lalu bagaimana? Setelah kita pergi ke dunia dewa? Kemudian di dunia kultivasi, kita melewati ribuan tahun. Aku menjadi penguasa alam semesta selatan. Kau juga menjadi penguasa di satu wilayah. Lalu bagaimana kau kembali? Mengapa terlahir kembali? Sepenjada Wangku. Hanya setelah seseorang mati. Kau mati? Semua orang? Semua orang mati. Tahun itu perang antar dunia, semua orang di dunia kultivasi bertarung sampai mati. Hampir semua tewas. Aku juga gugur dalam pertempuran itu. Hanya tidak menyangka. Ada kesempatan untuk mengulang. Guru, jika bukan karena kau menyelamatkanku tepat waktu di kehidupan sebelumnya, aku sudah jatuh dan mati di Gunung Tai. Kali ini terlahir kembali dengan keberuntungan. Kekuatanku hampir mencapai puncak kehidupan sebelumnya. Jika kali ini kita kembali ke dunia kultivasi, akhirnya pasti berbeda. Baik. Mohon guru menunggu sebentar. Sherfu, apakah kau akan pergi? Jika pergi, bawalah murid ini. Biarkan murid berbakti di hadapan Shifu. Menjadi pelayan setia. Kakek, kalau kau pergi, aku harus bagaimana? Ternyata gadis kecil ini masih punya sedikit hubungan denganku. Guru, murid ini dasarnya tidak baik, meskipun guru memberikan kekuatan. Tapi karena sudah tua, mungkin tidak bisa membantu guru dengan baik. Mohon guru menerima cucu murid ini. Tidak mengharapkan guru mengajarinya kemampuan apapun. Hanya berharap guru mengizinkannya berada di samping guru, menyajikan teh dan air. Menjadi pelayan, sebagai bentuk bakti keluarga Chen. Kamu masih diam saja? Qin Feng, berikan kekuatanmu pada kakek. Buat kakek kembali muda, dengan kakek memimpin keluarga Chen. Keluarga Chen setidaknya bisa makmur selama 100 tahun lagi. Kebaikan sebesar ini, kakek sulit membalasnya. Sebagai anak keluarga Chen, aku seharusnya membantu meringankan beban kakek. Tuan Qin, aku Chen Sisi, bersedia menjadi pelayanmu. Kamu tidak perlu menjadi pelayannya. Aku lihat bakatmu cukup baik, dan ada hubungan denganku. Mulai sekarang ikutlah aku, jadilah muridku. Dia tidak punya hubungan denganku. Sosok suci ini adalah guru dari guruku. Ternyata mau menerima Sisi sebagai murid. Berarti Sisi akan sejajar dengan guruku. Bagaimana? Kamu tidak mau? Aku mau, guru di atas, terimalah sembah murid ini. Guru suci. Kau memberiku seorang adik seperguruan. Orang yang menuntut ilmu dewa, tidak perlu banyak aturan.
Murid? Ya. Urusan di sini sudah selesai. Aku harus pergi. Ilmu dewa sudah kuajarkan padamu. Jangan sampai kau lalai. Murid akan mengingat pesan guru. Ada satu hal lagi. Setelah aku pergi, bisakah kau merawat bibiku? Guru tenang. Murid sudah ingat. Guru suci. Ayo kita pergi. Mulai sekarang kau akan menuntut ilmu dewa bersamaku. Jangan lagi terikat dengan dunia biasa. Kekek? Cucu pergi dulu, kakek jaga kesehatan. Sisi, nanti dengarkan baik-baik kata guru dan sosok suci. Kakek, jaga kesehatan. Tuan. Nona pergi dengan Tuan Qin, ini hal yang baik. Hal baik. Hal baik. Sisi juga akan menjadi dewa nanti. Membanggakan keluarga Chen. Cepat, cari Qin Feng sekarang juga. Ya, jangan biarkan dia lari lagi. Xiao Feng, kamu sudah pergi? Jaga dirimu baik-baik ya. Di altar leluhur. Gantung gambar guru dan dewi. Buatkan mereka prasasti panjang umur. Dan catat di halaman pertama silsilah. Mulai sekarang, keluarga Chen harus menghormati guru dan dewi terlebih dahulu. Baru kemudian menghormati leluhur. Aku ingat, dan juga. Buatkan sisi halaman khusus di silsilah. Tulis saja. Putri keluarga Chen, Chen Sisi. Berguru pada dewa, pergi menggapai awan, membanggakan leluhur. Keturunan Chen tidak boleh lupa, ya, jangan lupa. Hal yang guru pesan sebelum pergi. Mulai sekarang, bibi guru adalah leluhur spiritualku. Dan menjadi leluhur non-marga keluarga Chen. Keturunan Chen yang bertemu harus memberi salam sebagai yang lebih muda. Bagaimana dengan Sang Junde? Dan putrinya, Sang Yumo? Guru tidak mengatakan apa-apa. Tapi kami sudah melakukan investigasi. Ditambah dengan perilaku mereka berdua saat upacara penghormatan. Mereka tidak layak menjadi keluarga guru. Apalagi pantas kami urusi. Anggap saja mereka orang biasa jika bertemu. Ja, Infeng. Qin Feng. Kau pengkhianat, keluar sekarang. Aku membesarkanmu selama ini, kau pergi begitu saja? Dasar tidak tahu terima kasih. Qin Feng. Qin Feng, cepat keluar. Aku sudah sadar, aku akan jadi pelayanmu. Akan menyajikan teh untukmu, Qin Feng. Apa yang kalian ributkan di sini? Wah, Tuan Chen. Kami mencari keponakanku, Qin Feng. Diam. Nama guruku berani kau sebut? Eo. Buang kedua orang ini keluar. Ingat mereka, mulai sekarang tidak boleh melangkah masuk ke keluarga Chen. Dan juga, bibi kecil guruku. Mulai sekarang dia adalah leluhur keluarga Chen kita. Segera sampaikan ke bawah. Ya, jangan sentuh aku, lepaskan aku. Keponakanku adalah dewa, lepaskan aku. Kami punya sertifikat properti paviliun emas ungu. Guru, jaga dirimu. Guru Agung. Aku sangka kau memiliki bakat yang begitu luar biasa. Hanya dalam 13 tahun, sudah mencapai pencapaian yang kucapai dalam 100 tahun di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, aku adalah murid kesayangan Guru Agung. Qin Feng. Aku ingat gerbang surga, bukannya baru akan terbuka 500 tahun lagi? Guru Agung. Itu karena pencapaian kita di kehidupan sebelumnya belum cukup. Tapi dengan pencapaian kita di kehidupan ini, kita sudah tidak perlu menunggu gerbang itu terbuka lagi. Buka. Guru Agung. Ayo kita pergi.